Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah keamanan komputer, yaitu tentang menganalisis kasus keamanan komputer dari perspektif pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini saya mengambil studi kasus kebocoran data pada pelanggan bisnet di tahun 2024. Nah, sebelum ke contoh kasus, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Gede Krisna Anggaradana dengan NIM 2315101022 dari program studi ilmu komputer kelas A. Baik, untuk menghemat waktu, kita akan langsung masuk ke materi. Nah, kita berbicara bagaimana itu pentingnya keamanan komputer dalam keamanan perangkat lunak. Nah, keamanan komputer bukan hanya soal mencegah serangan dari luar, tetapi juga menjaga sistem dari ancaman internal. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, jika aspek keamanan tidak diperhatikan bisa membuka celah besar yang membahayakan data pengguna. Dalam studi kasus ini, kita akan melihat bagaimana kelalaian dalam pengendalian akses internet menyebabkan kebocoran data dalam skala besar. Nah, pada akhir Maret 2024 muncul laporan bahwa data pelanggan bisnet kembali bocor dan dijual di dark web. Data yang bocor mencakup informasi sensitif seperti nama, alamat, NIK, NPWP, email, hingga nomor handphone yang mencakup lebih dari 380.000 pelanggan. Yang mengejutkan, pelakunya bukan perentas dari luar, melainkan karyawan internal bisnis sendiri. Ia mengaku membocorkan data karena kecewa dengan kebijakan Fair Usage Policy atau FUP. Nah, berita ini saya liput dari CNN Indonesia dan inilah.com. Dalam berita CNN, pakar keamanan siber Pramata Prasada menyebutkan bahwa data yang bocor valid dan pelaku menyebarkannya sebagai bentuk protes. Dan di artikel inilah.com disebutkan bahwa investigasi terhadap kebocoran ini masih terus berlanjut dan pelaku bahkan menyatakan siap membocorkan data lebih banyak jika tuntutannya tidak dipenuhi. Nah, jika dari sisi teknis ini menunjukkan adanya kelemahan besar dalam pengelolaan hak akses data. Kemungkinan besar karyawan tersebut memiliki akses langsung ke database pelanggan. Tanpa adanya sistem pengawasan seperti audit log, pelaku bisa mengambil dan menyalin data tanpa terdeteksi. Ini ini memperlihatkan kegagalan dalam menerapkan prinsip privilege, di mana seseorang harusnya hanya memiliki akses minimum sesuai tugasnya. Nah, aset yang terdampak sangat krusial, yaitu dimulai dari data pribadi pengguna, reputasi perusahaan, dan tentunya kepercayaan publik. Dampaknya bisa sangat luas dari penyalahgunaan identitas oleh pihak tak bertanggung jawab. Adapun seperti ancaman penipuan hingga potensi denda dari regulasi perlindungan data pribadi. Dalam jangka panjang, ini juga mengganggu kestabilan bisnis dan citra perusahaan. Nah, adapun strategi mitigasi yang dapat kita terapkan untuk memperkuat keamanan internal yaitu seharusnya pengembang dan manajemen sistem bisnis bisa menerapkan langkah-langkah mitigasi seperti pembatasan akses berbasis peran, monitoring dan logging, semua aktivitas pengguna, sistem alert untuk deteksi akses atau uduhan masif. Kemudian ada pelatihan keamanan secara rutin kepada karyawan dan peninjauan kebijakan internal agar tidak menimbulkan konflik horizontal. Nah, kasus ini mengingatkan kita bahwa ancaman tidak hanya dari luar, melainkan juga dari dalam. Pengembangan perangkat lunak yang aman harus mempertimbangkan kontrol internal, audit log, serta pengelolaan hak akses yang ketat. Selain itu, penting juga untuk melibatkan pendekatan psikologis dan manajerial terhadap SDM dalam menjaga keamanan sistem. Nah, kesimpulan dari kasus ini yaitu kasus Bisnet pada tahun 2024 adalah contoh nyata bagaimana kelalaian dalam mengontrol akses perangkat lunak bisa membawa resiko besar bagi perangkat lunak bagi perusahaan dan pengguna. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita, calon pengembang sistem untuk membangun perangkat lunak dengan memperhatikan aspek keamanan internal sejak tahap didesain.
Baik, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak bersengaja, saya mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dengan mengaturkan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Terima kasih dan sampai jumpa.